Saya tunggu 2 jam, tidak datang-datang. Karena kalau memang itu dikasih pinjaman uang yang disepakati atau yang diceritakan sama juru kunci, itu tandanya kan gua itu seperti mau runtuh atau brek. Tapi selama 2 jam itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi waktu sudah habis sekitar 2 jam itu, saya kok tidak ada yang manggil atau apa. Saya kok istilahnya kok tidak dijemput gitu loh. Jadi aku menunggu, anak-anak menunggu di ruangan gua yang sangat dalam itu. Ada suara assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Lah, rumah saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama kami tim Ki Benowo Channel. Pada kesempatan hari ini kami dengan beliau Ki Benowo akan sedikit menceritakan pengalaman beliau yang pernah datang ke Randu Kentong Tuban. Baik, monggo Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan suatu pinjaman untuk bank gaib yang ada di kawasan Montong Tuban. Waktu itu ada telepon dari teman yang ada di Bojonegoro, itu menghubungi teman saya yang ingin mengambil atau pinjam uang yang ada di gua, yang ada di gua di Randu Kentong Montong Tuban. Ya, setelah itu aku sama teman saya itu pergi ke Montong Tuban menemui juru kunci. Waktu itu juru kuncinya ada di rumah, terus menerangkan persyaratan untuk pengambilan uang gaib yang ada di lokasi gua. Jadi persyaratannya diterangkan sama juru kunci itu, pertama disuruh bawa ayam, yang kedua disuruh bawa beras sih bahasa Indonesia beras, suruh bawa beras waktu itu. Terus disuruh bawa kelapa, terus dibawa, terus lombok, pokoknya dibuat seperti bumbu. Jadi ayamnya itu dibakar atau dipanggang. Jadi ayam
yang belum pernah bertelur itu dibawa. Cuma semuanya itu teman saya itu pasrah sama juru kunci Bang Gaib yang ada di Tuban, Montong Tuban. Jadi bayarnya atau biayanya semuanya itu waktu itu dikenakan sekitar 1 juta sama juru kunci untuk membuat suatu istilahnya sajen. Jadi waktu itu sudah disepakati, sudah semuanya sepakati. Terus hari H sudah ditentukan. Nah, teman saya itu ternyata diajak ke lokasi. Itu teman saya itu tidak berani untuk melakukan suatu ritual di dalam gua. Jadi terus besoknya teman saya itu istilahnya menyuruh saya waktu itu untuk ganti atau gajule ya, serep kemana dikongkon ganteni. Cuma waktu itu saya tidak mau kalau tidak diberi amplop atau diberi bayaran, saya nggak mau. Jadi waktu itu saya minta amplop atau bayaran untuk bertapa di gua, menggajuli atau mengganti teman saya itu. Saya minta waktu itu 1,5 juta. Terus teman saya itu setuju, jadi saya dikasih uang 1,5 juta. Besoknya itu saya ritual di gua. Tapi sebelum ritual saya disuruh makan persyaratan tadi yang disiapkan, ayam sama nasi sama bumbu itu sekitar 4 bungkus waktu itu. Jadi 4 bungkus nasinya itu 4 bungkus. Jadi itu disuruh untuk memakan semua walaupun tidak habis, tapi untuk itu kan saya makan semua, cuma tidak habis karena banyak ya. Terus waktu itu saya sudah makan, terus melakukan suatu ritual yang di dalam gua selama 2 jam waktu itu. Cuma dalam gua itu saya sendirian, jadi tidak ada teman sama sekali. Nah, saya bertapa di situ. Setelah kurang lebih 2 jam, di tengah waktu aku bertapa atau menunggu di situ, kok di dalam gua itu ada orang, ada suara itu batuk gitu. Jadi saya cari suara batuk tadi, ya ternyata di dalam gua itu tidak saya sendiri, jadi ada orang, ternyata sudah ada orang yang datang duluan. Nah, waktu saya sudah ada orang, ada teman, jadi saya
konsentrasinya istilahnya malah buyar. Saya tunggu 2 jam, tidak datang-datang, karena kalau memang itu dikasih pinjaman uang yang disepakati atau yang diceritakan sama juru kunci, itu tandanya kan gua itu seperti mau runtuh, mau brek. Tapi selama 2 jam itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi waktu sudah habis sekitar 2 jam, itu saya kok tidak ada yang manggil atau apa, itu saya kok istilahnya kok tidak dijemput gitu loh. Jadi aku menunggu, anak-anak menunggu di ruangan gua yang sangat dalam itu. Ada suara assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Lah rumah saku, saya kira itu demit sing ape ngasih uang untuk pinjaman yang diceritakan sama juru kunci waktu itu. Jadi aku ya istilahnya wah oleh tenan iki, oleh duit tenan iki. Soalnya kan ada suara tanpa rupa di atas batu buah terkeras sekali. Terus saya keluar, sudah itu saya keluar, ya ternyata teman saya itu ditemani sama juru kunci, sama temannya yang satunya itu disuruh keluar saya. Jadi waktu itu saya disuruh keluar, kan di gua itu gelap sekali. Jadi saya pakai HP waktu itu, saya sembunyikan di celana itu HP. Saya pakai HP itu bisa keluar. Nah, orang yang tadi yang ada di dalam yang duluan itu masih di dalam juga. Mungkin orangnya pasti ya juga terganggu sama aktivitas saya di situ, soalnya kan saya pun ya juga istilahnya bicara meng. Terus aku keluar itu lama, soalnya kan guanya itu sebelum masuk gua itu kan turun, terus naik, turun lagi, terus nyerong ke kanan langsung masuk lagi ke kiri. Jadi dalam sekali itu gua. Makanya waktu itu saya ditanya sama teman saya yang menyuruh saya tadi itu, ditanya begini, biar nek tanda-tanda apa oleh toranti duite kan ngono, perkara penyilek duit ini bangku aku lagi kaku lagi. tak ceritani ya ceritaku ya enak, soalnya dibayar ya, biar setengah ceritaku ora penak ya jual duitnya ya. Saya beritahu dan saya kasih tahu begini, ritual satu kali mungkin gagal, soalnya di dalam gua itu tidak saya sendiri. Jadi di dalam gua itu ada orang yang sudah masuk duluan, orangnya kan juga nggak tahu, cuma juru kuncinya yang istilahnya kurang ajar ya, menurut aku. Wis nglebokno wong kok nglebokno wong neh kan ngono. Iki juru kunci kurang ajar kamane. Nah, aku ngarani juru kunci kurang ajar. Wis nek wong kok nglebokno wong neh repot. Baik, untuk selanjutnya
Berarti untuk peminjaman uang di bank gaib tersebut itu tidak berhasil ya? Yo, tidak berhasil, makanya kan mungkin satu pertemuan itu kan menyesuaikan keadaan di gua, demitnya pun yo juga istilahnya mengintai lah, istilahnya ini orang ini minjam tenan opo kok dulanan kan ngono mestine. Cara ngerti kok aduh lah cara tak critakno gampang-gampangane. Baik, Ki. Tapi untuk orang yang di dalam gua dengan panjenengan, apakah juga gagal Ki, untuk melakukan suatu ritual peminjaman tersebut? Kemungkinan juga gagal, soalnya kan begini, waktu itu kan setelah saya keluar dari gua itu saya cangkruk di dalam gua yang agak ke atas itu kan cangkruk sama orang empat saya. Jadi yo tak ceritani ini gimana sak ceritani sing jero kuncine kurbian. Aku kenal lewat pesan kuwi. Kenal video kampleng wae. Karo guyokno wong lha wong seneng jero senek wong dibukno. Baik, Ki. Untuk ritual pertama tidak membuahkan hasil. Untuk selanjutnya apakah teman panjenengan melakukan ritual untuk yang kedua kalinya, Ki, ataukah cukup sampai di situ? Waktu itu saya disuruh yang kedua kali. Yang kedua kali itu saya juga disuruh. Cuma waktu itu saya juga minta bayaran lagi, soalnya kan 2 kali kerja ya. Nah, orangnya itu menawar, saya mau dikasih uang 500.000. Aku juga mau, saya suruh cari orang lain lah. Kalau 1.500 lagi saya mau waktu itu. Jadi nggak mau aku dibayar 500.000, nggak mau. Baik, tapi untuk ritual yang kedua apakah itu membuahkan hasil, Ki? Kemungkinan kalau aku lihat keadaan yang di dalam gua waktu itu, kalau memang itu orangnya itu sungguh-sungguh mungkin bisa jadi berhasil. Soalnya kan gini, menurut cerita orang-orang di sekitar gua itu kan ada persawahan. Jadi orang-orang yang ada di persawahan itu pun kan sudah tahu kalau orang masuk gua itu pasti mau pinjam uang gaib, itu pasti. Jadi sudah terkenal itu gua itu sudah. Baik, tapi yang saya heran, jika semisal saya yang ingin meminjam atau melakukan ritual tersebut tetapi tidak berani, terus saya menyuruh semisal panjenengan yang saya suruh, apakah untuk tumbalnya itu dari saya atau dari panjenengan, Ki? Kalau tumbal tetap dari orang yang pinjam. Jadi kalau saya disalurkan atau disuruh meminjam, jadi saya hanya bawa foto. Saya bawa foto orang yang pinjam. Sebenarnya ini saya hanya mengambilkan, jadi mengantar atau mengambilkan uang tadi saya kasihkan ke orangnya. Jadi demit pun yo buka pintu.
Baik Ki, tetapi jika yang melakukan ritual itu panjenengan untuk yang istilahnya tuh tokoh ya, atau semedi, nah, yang dapat uang atau yang dikasih uang seharusnya kan panjenengan, seperti itu. Ya pasti. Iya, apakah nanti setelah dikasih itu terus semua persyaratan ataupun tumbal seperti itu panjenengan yang negosiasikan dengan makhluk gaib tersebut Ki? Yang menegosiasikan pasti aku toh, soalnya kan saya yang menghadap makhluk astral tadi, jadi harus jelas urusan itu kan, harus jelas. Baik, mungkin cerita kita sudahi sampai sini, dan jika ada yang ingin mendapatkan cerita-cerita misteri dari beliau Ki Benowo, bisa komen di video ini untuk cerita selanjutnya ya. Mungkin kita sudahi. Terima kasih. Dan untuk para penonton, jika mempunyai cerita-cerita misteri atau pengalaman misteri, bisa kita ceritakan untuk pengalaman para penonton ataupun subscriber dari channel ini, dengan cara panjenengan hubungi saja nomor beliau Ki Benowo secara langsung. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan like, komen, serta share ke dulur-dulur lain. Dan untuk yang baru mampir ke channel Ki Benowo, bisa dibantu dengan cara tekan like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.